Ya, ada kawan-kawan kalian yaitu Sabda dan kawan-kawan ya. Selamat menyaksikan. Kahyangan digoncang asmara sang guru Minda, dewa tampanan gagah perkasa. Cintanya menembus awan, menancap di jantung bumi pasir batang. Cinta pada Purbasari, putri cantik nan jelita, yang telah mengisi setiap ruang sunyi dalam hatinya. Alkisah Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah cerita yang mengisahkan legenda masyarakat Sunda tentang perjalanan Sang Hyang Guruminda dari Istana Langit yang diturunkan ke bumi dalam wujud seekor lutung. Hal ini terjadi dikarenakan sang pemilik Istana Langit, Sunan Ambu, tak terima akan sikap anaknya itu. Ia dibutakan oleh seorang wanita pujaan hati. Ternyata sang pujaannya itu adalah Purbasari, sang calon ratu pasir batang yang diusir saudaranya sendiri yang iri dengki, yaitu Purbararang, ratu pasir batang untuk sementara waktu. Dalam perjalanannya untuk merebut kembali tahta kerajaannya, Purbasari mengalami begitu banyak cobaan. Suatu sore, Ratu Purbararang kesal mendengar kabar dari pengawalnya bahwa rakyat desa menentang dan memberontak tentang upeti yang semakin menyengsarakan rakyat dan menginginkan tahta kerajaan digantikan kepemimpinannya. Mohon izin Ratu, saya melaporkan bahwa di depan istana suasana semakin kacau. Mereka protes perihal upeti yang terlalu tinggi dan menginginkan pergantian tahta. Bungkam mereka! Siapapun yang menantangku, habisi, matikan bibit perlawanan mereka. Jangan biarkan ia tumbuh. Siapapun mereka, jangan pandang bulu. Musnahkan! Baik Ratu. Sungguh galau jiwa ini. Tiada terelakkan teriak mereka menyulut bara amarah di hatiku. Manusia mengganggu rasa tidurku. Ingin ku memejamkan mata sampai ku dengar kabar sengsaranya. Mengapa amarahmu bagai duka? Terlihat jelas di wajah cantikmu, Adinda. Rakyat tak berhenti demo. Mereka memintaku mundur. Kau ingin tahu? Kuasamu tak pernah kendur. Pergerakan mereka sungguh terlalu. Mereka berdemo sambil membawa kerbau tiada henti mengalahkan kebijakanku, menganggapku lapar dan meragu. Berani-beraninya mereka berpendapat seperti itu. Kita harus lebih mengekang mereka sehingga mereka tidak lebih kuat.
Aku tak habis pikir mengapa rakyat tak paham. Dengan segala kebijakanku, sungguh bodoh mereka. Pajak naikkan adalah sebuah kebijakan agar mereka bisa hidup sederhana. Apa mereka tak tahan itu? Wah, kita harus lebih jeli kekasihku. Sesungguhnya bukannya itu akarnya. Aku yakin pasti banyak provokator sehingga rakyat berani melawan. Siapa maksudmu? Purbasari. Engkau memang jeli, tanpa ragu menebak. Kalau bukan dia, memang siapa lagi orangnya? Wanita penggoda itu. Kurang ajar, memang sudah kuduga. Rakyat tidak akan pernah berani melawan jika tak ada penyulutnya. Purbasari keterlaluan. Habisi saja mereka. Hidup kita akan tenang. Aku cukup bahagia dengan keadaanku sekarang ini, Inang. Walaupun Purbararang tak menghiraukan amanah ayah dan tetap mempertahankan singgasanah ratu, aku tidak akan pernah menyalahkannya karena beliau anak yang tertua. Na 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 na. Hatimu sungguh tulus, hatimu sungguh ikhlas, wahai Purbasari. Kakak Purbararang, Hormat paduka kami. Sebelumnya aku mohon maaf tak memberitahu lebih dahulu jika aku akan datang berkunjung. sungguh suatu kehormatan, Kanda. Ini sudah menjadi niatku datang melihat keadaanmu. Aku baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Maaf secara kebetulan mendengar apa yang kalian bicarakan. Aku mohon maaf kalau ada kata-kata yang tak berkenan. Tak perlu minta maaf. Ternyata hatimu sungguh mulia dan membuatku malu. Pantaslah jika ayah memilihmu. Sungguh, kakak tak perlu berkata begitu, karena aku tidak berarti apa-apa bila dibandingkan dengan Kanda Ratu Purbararang yang memang pantas menjadi Ratu Pasir Batang. Berhentilah memujiku. Kaulah ratu sebenarnya. Semua orang sudah tahu. Ku ingin kau naik tahta. Apa maksudmu, Kanda? Jalankan hakmu di singgasana. Engkau sudah cukup dewasa. Sungguh diriku akan berdosa jika abaikan amanah ayah. Malam nanti ku ingin membuat pesta. Pesta yang kubuat khusus menyambutmu. Pesta kembalinya anak yang pernah tersia-sia. Benarkah itu, Kanda? Hal ini benar adanya. Pernyataan hati yang tulus. Akulah kakak yang menginginkan kebahagiaan bagi adiknya. Sungguh mulia hatimu, Kanda Purbararang. Kuharap ini bukan sekedar mimpi. Tentu saja bukan mimpi, Nang. Ini lulur istimewa permintaanmu, Maharatu. Oh ya, untuk pestamu malam nanti aku bawakan lulur istimewa untukmu. Aku yakin dengan lulur itu kau akan terlihat semakin cantik. Ingatkah kau ketika masih kecil dulu? Kau selalu merasa geli bila ku oleskan lulur ini ke tubuhmu. Oh, tentu saja. Mana mungkin aku melupakan masa-masa indah itu. Kemarilah sayang, mari kita mengenang masa-masa indah itu. Izinkan aku melulurimu seperti dulu. Akhirnya, Paduka Purbararang menunjukkan kasih sejatinya. Siapa yang mengira persaudaraan mereka terjalin kembali? Apa yang kau lakukan padaku, Kanda Rarang? Apa kau tidak sadar jika selama ini kau adalah duri bagiku? Lihat, sekarang wajahmu buruk rupa. Teganya kau melakukan ini padaku.
Paduka Rarang, apa yang terjadi? Jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Hei Purbasari adikku yang malang. Jangan berharap menjadi penggantiku. Kini tak ada lagi yang kau banggakan dari dirimu. Kecantikanmu kini tinggal cerita. Kau hanya perempuan yang buruk rupa. Hahaha. Tak ada gunanya lagi aku berada di sini. Biar buruk rupa ini kubawa pergi sejauh melangkah agar tak menjadi tertawan orang. Langkahmu adalah langkahku, langkah dari kesetiaanku padamu. Terima kasih untuk kesetiaanmu, Inang. Purbasari pun mengasingkan diri ke hutan, didampingi dayangnya yang setia. Di sebuah hutan, dalam perjalanannya, Purbasari mendengar suara merdu yang berasal dari dalam hutan. Najan paria rasana payet kacida, tapi masih bisa direka jeung diropea. Nah jadi rasa Inang, dengarlah itu. Nyanyian alunan merdu, tak kusangka negeri kita kaya alamnya. Sungguh indah suasananya, sungguh tentram rasanya. Di sini tiada cacian, tiada juga makian. Yang ada hanya keindahan. Puputanku Purbasari, kita harus tetap siaga. Siapa tahu ada singa yang siap menerkam kita. Oh Inang, dibanding istana terbang, aku lebih tentram berada di sini. Lagi pula, mana mungkin ada singa di hutan seindah ini. Kupikir tak ada lagi makhluk yang berwajah jelek daripada aku. Seperti yang aku takutkan, kita harus berhati-hati. Mari, kita tinggalkan tempat ini. Kalian tak perlu takut. Aku bukanlah singa. Lalu, siapa kau? Apa kau orang istana yang diutus untuk memata-mataiku? Bukan. Muncullah agar kami dapat meyakini jika kau bukan utusan Purbararang. Engkau tidaklah lebih buruk daripada aku. Kau adalah seekor lutung. Bagaimana mungkin? Nasibmu pun tidaklah lebih buruk daripada aku. Nasib yang sesungguhnya tidak engkau inginkan, sama dengan nasib yang kini sedang aku jalani. Maksudmu, seseorang yang telah membuatmu menjadi seekor lutung? Siapa yang setega itu? Dapat dikatakan ini adalah kutukan dewa. Nasib yang harus aku pikul akibat kelalaian cinta. Apa maksudmu? Sungguh kami tidak mengerti. Ada baiknya kalian menyingkir, karena
Aku merasa seseorang sedang menuju kemari. Jangan-jangan utusan dari Kanda Purbararang. Ayo, pergi dari sini. Kisah pun dilanjutkan dari Aki Panyumpit, seorang utusan kerajaan yang tengah berusaha menangkap seekor lutung yang terus berusaha menyelamatkan diri. Lutung ditangkap untuk dijadikan santapan kerajaan. Wahai penduduk hutan raya, suku Mandalayu, tempat pemburu menggantungkan nasib. Dengarlah keluhanku, berikanlah aku seekor lutung, karena jika tidak, nyawaku akan pergi selamanya. Kasihanilah aku, ku tak mungkin pulang ke istana. Kepalakulah taruhannya, jika pulang dengan tangan hampa. Siapa engkau? Namaku Lutung Kasarung. Kenapa kamu bisa bicara? Aku ini bukan sembarang lutung. Aku ini lutung sakti. Dengar, kau sedang kesulitan apa? Ada yang bisa kubantu? Perkenalkan, namaku Aki Panyumpit. Aku dikirim ke hutan oleh ratuku Purbararang untuk berburu lutung. Jika aku kembali ke istana dengan tangan hampa, maka kepalaku ini jadi taruhannya. Dan kini waktuku hampir habis. Manusia memang sudah gila. Mereka bertindak dengan seenaknya, mempermainkan nyawa orang, berindak sewenang-wenang. Baiklah, aku akan menolongmu. Agar kau tidak dukung pancung, ikatlah tanganku. Biar lebih meyakinkan, lakukanlah demi kepalamu. Mengapa Ki Panyumpit belum juga datang? Apa gunanya sajian yang lainnya tanpa daging lutung? Ratu Purbararang, maafkanlah keterlambatan saya, karena berburu lutung bukanlah perkara mudah. Namun, karena keberuntungan masih menyertaiku, sehingga kepalaku ini tidak bergeser dari tempatnya. Syukurlah engkau akhirnya datang. Hampir kuutus pengawal untuk memenggal kepalamu. Tidak percuma saya menjadi pemburu lutung. Selama puluhan tahun tidak mengecewakan ratuku. Sungguh wajah lutung ini polos tak berdosa. Aku sudah tak tahan lagi menikmati dagingnya. Wow, sungguh santapan yang menggiurkan. Pengawal, cepat bawa lutung ini ke tempat pemotongan supaya pesta ini cepat terlaksana. Aki Penyumpit, kau membohongiku. Kau tidak bilang ku akan dimakan. Ah, setan, ada apa ribut-ribut? Ada Gundurwo. Kau bicara apa? Aku bukanlah setan. Aku Lutung Kasarung. Lutung, maafkan aku. Aku tak mungkin bilang padamu kalau kau akan dimakan. Dasar manusia tak bisa dipercaya. Pertanda apakah ini? Semoga bertanda baik bagi kebenaran. Apa?
Kau ingin menangkapku? Apa kalian bisa menangkapku? Ayo, tunggu apa lagi? Tangkap lutung itu, cepat! Akhirnya, lutung pun berhasil kabur dari istana. Di tengah perjalanan menuju hutan, Lutung Kasarung mendengar percakapan rakyat. Sudah, cukup kita diam. Sudah, cukup kita diam. Ini waktu yang tepat untuk melakukan perlawanan. Lawan-lawan itu satu-satunya harapan tentang menentang demi masa depan. Sekarang apapun yang terjadi, segala ke istana, gulingkan. Sungguh berat rasanya melihat nasib Purbasari. Seorang darat tersia-sia karena iri dan dengki. Ternyata Purbasari adalah ratu. Apakah ini sebuah doa ataukah hanya satu harapan? Namun, andai ku punya kekuatan untuk membantu dirinya mendapatkan wujud semula. Oh langit, mungkin engkau tiada mendengarkanku, namun ku yakin kau melihat ini di lubuk ada di hatinya. Dengan doa dipanjatkan di sini, ada apakah gerangan lutung sakti? Ampun beribu ampun Sunan Ambu. Aku tak mengira keluhanku berwujud doa bagimu. Aku hanya merasa iba melihat nasib seorang dara yang teraniaya di dunia. Harapku hanya ingin ia dipulihkan serta keselamatan dari kezoliman, dan berikanlah ia tempat tinggal yang layak. Apapun yang dirasakan, itu bagian rencanaku. Dari tiada menjadi ada. Kan kukabulkan doamu dengan istana yang kuciptakan, dan kukembalikan dia ke wujud semula, cantik seperti sedia kala. Puji syukur tak terhingga aku aturkan padamu Sunan Ambu. Terima kasih. Jangan pernah engkau lupa akan tujuanmu di sini. Engkau turun ke bumi agar dapat melihat dan memahami cinta. Di setiap yang aku berikan itu adalah kiriman Tuhan. Tetapkanlah itu, jangan pernah lupakan. Akhirnya, istana Purbasari terbangun dengan megah. Dan betapa terkejutnya Purbasari melihat wujudnya kembali pulih seperti sedia kala. Apakah ini mimpi? Apakah ini mimpi? Inang, Inang, keajaiban apakah ini? Wajahku, tubuhku sudah kembali seperti dulu. Aku harap ini bukan hanya sekedar mimpi. Keajaiban apakah ini yang sedang terjadi? Ini bukanlah keajaiban insan, namun ini adalah jawaban dari kesabaran Purbasari selama ini. Oh, siapa yang mengira kesabaran dibayar mahal seperti ini? Oh, pemilik istana langit, rasa syukur kian menggunung di dadaku. Terima kasih. Dan kisah pun dilanjutkan dengan adanya semua orang yang berkumpul di istana. Dan tak berselang lama, Purbasari, Inang, dan Lutung Kasarung memunculkan diri dan membuat heboh para rakyat, tak terkecuali Sang Ratu Purbararang.
Kusangka kau punya nyali untuk berdiri di hadapanku. Kakakku tercinta, bukan maksudku. Maaf, Kanda, bukan niatku. Aku lakukan ini demi rakyat Pasir Batang. Kini sudah saatnya keadilan ditegakkan. Kini sudah saatnya rakyat Pasir Batang merasakan merdeka. Baiklah Purba, kubawa 2 juri yang akan menilai dan yang akan menentukan siapa pemenangnya. Keputusan mereka pula lah tak bisa diganggu-gugat. Kita jalani tantangannya dengan seadil-adilnya. Pemenang pertama akan memimpin negara, dan bagi yang kalah akan pergi tanpa kepala. Ratu Purbasari, janganlah kau takut. Yakinkanlah, kau Ratu Purbasari pasti menang. Baik, aku terima tantangannya. Baguslah, untuk tantangan yang pertama tidaklah mudah. Semua harus bisa menenun kain yang indah. Kain hasil tenunanku semuanya berjumlah 30 buah. Semua hasilnya sempurna. Kalau tak percaya silahkan periksa. Kau berani bawa hasil tenunanmu? Kepada Kanjeng Ratu Purbasari, harap maju ke Dewan Juri dengan membawa hasil tenunannya. Silahkan. Pemenang tantangan ini sudah ditetapkan dengan hasil yang luar biasa. Maka pemenang tantangan pertama adalah Purbasari. Purbasari, 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 Purbasari. Diam! Jangan senang dulu, masih ada tantangan yang kedua. Pada tantangan ini, belum ada yang berhasil melakukannya. Aku ingin Purbasari menjinakkan banteng berkulit tembaga. Pengawal, bawa banteng itu kemari. Sekarang, jinakan banteng itu. Wahai banteng berkulit tembaga, tenanglah. Aku tak bermaksud untuk menyakitimu. Tolonglah aku agar benar-benar membuktikan kepada Purbararang kalau aku dapat menjinakkanmu. Demi kebenaran, maukah kau mengalah sejenak agar negeri ini dapat berdiri kembali dalam kesejatian? Pengawal, tolong bukakan kurungan banteng ini dan kembalikan ia ke habitatnya. Purbasari, apa kau ini sudah gila? Membuka kurungan berisi banteng ganas. Apa kau tak lihat banyak orang di sini? Kalau sampai banteng ini berulah, percayalah Kak, aku yang akan bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu. Pengawal, berikan kuncinya ke Purbasari, biar dia sendiri yang membuka kurungannya. Akhirnya, Purbasari pun kembali memenangkan tantangan selanjutnya. Dan semuanya pun merasa senang karena Purbasari akan menjadi ratu bagi mereka. Tapi, apalah daya, Purbararang tak menginginkan hal itu terjadi. Dan ia pun mencari 1000 akal untuk mengalahkan sang adik. Akhirnya ia pun meminta sang adik untuk saling mengadu ketampanan para pasangan masing-masing. Namun sayang, di tantangan kali ini Purbasari kalah karena ia hanya memiliki sang kekasih Lutung Kasarung, yang dimana sangat jelas jauh berbeda dengan Indrajaya. Sehingga para juri pun menyatakan sang ratulah Ratu Purbararang yang menjadi pemenangnya dan tetap menjadi Ratu Pasir Batang. Sementara itu, Purbasari dipaksa menerima ketidakadilan dan menerima hukumannya.
Kau akan menerima hukumannya. Kau akan dihukum pancung. Cepat! Pancung dia sekarang, Kanda. Jangan! Jangan bawa dia pergi! Dia tidak bersalah! Diam atau aku habisi kau! Terkutuk kau, Indra Jaya. Lutung, maafkan aku. Tak seharusnya kau begini. Bangunlah, aku membutuhkanmu. Purbasari menangis terisak, menangisi kepergian Lutung Kasarung, hingga air matanya menetes di wajah Lutung Kasarung, sehingga ia berubah wujud menjadi pangeran tampan. Ternyata mereka adalah cinta sejati. Melihat keajaiban itu, Purbararang dan Indrajaya terkejut tak berkutik. Sementara Lutung Kasarung yang berbahagia karena kutukannya hilang, lalu ia segera mengambil keris dan bermaksud membunuh Indrajaya yang berada tepat di depannya. Ini tidak mungkin terjadi. Aku sudah membunuhnya. Bagaimana mungkin dia hidup kembali? Purbasari, terima kasih kau telah menyembuhkanku. Sebenarnya, aku adalah pangeran dari Istana Langit. Tenang saja, aku akan selalu melindungimu. Tamatlah riwayatmu, sang penjilat. Berdebah kau, Lutung. Kanda, bertahanlah. Jangan tinggalkan aku. Kanda. Melihat hal tersebut, Purbasari sangat sedih. Namun hal ini membuat rakyat bahagia, karena akhirnya Purbasari resmi menjadi ratu di istana. Ratu Purbasari, engkaulah ratu yang sebenarnya. Janganlah bersedih. Mereka sudah sepantasnya menerima ini semua. Sekarang engkaulah ratu yang sesungguhnya. Terima kasih Lutung, pangeranku. Hidup Purbasari! Purbasari, 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 Purbasari. Akhirnya, rakyat Pasir Batang hidup makmur. Ratu Purbasari dan Lutung Kasarung menikah dan memimpin tahta kerajaan. Mereka hidup berbahagia selamanya.